Kembali lagi ke review Moto2 dan Moto3 Qatar 2021. Kali ini kita langsung review nih Bang. Iya. Karena seru dan juga ya itu ada tim Indonesia di dua kelas ini. ya, sama pembalap Indonesia juga. Betul. Bukan dua kelas, satu kelas. Di Itu Moto3. di Moto3. Iya. Nggak cuma tim, tapi ada pembalap kalau untuk di Moto3. Betul. Tapi kalau untuk di Moto2, ya tim dengan tanda kutip. Pembalapnya masih Pembalap luar. mancanegara. Tapi sponsornya Indonesia. Nah, Bang, Ya. kita mulai dari Moto2 nih, Bang. Moto2. Langsung sedikit fokus ya persaingan antara dua tim Indonesia. Iya. Iya nggak? Federal Oil Racing di Moto2 dan juga ya Mandalika SAG Team. itu dia. Betul. Ya seiring prediksi kita di awal yang di Indonesia versus Indonesia. Iya. Ini ya Fabio Di Giannantonio. Iya. Ya. Itu sedikit lebih unggul Betul. ketimbang yaitu dia Boben Schneider dan Thomas Luthi nih Bang. Betul. Nah, di MotoGP Qatar kemarin Bang, apa yang membuat seorang Fabio Di Giannantonio Iya. hampir keserimpet mulu? Emang susah di Giannantonio. Karena double N dia Bang. Iya. Di Giannantonio Iya, sebenarnya. betul. Ya kan? Ya Ya udah bisa. kita bilangnya Di Gia aja deh. Iya, di Gia deh. Nah, ini apa yang membuat Di Gia lebih unggul Bang? Satu hal ini adalah sebenarnya kepercayaan kembali di Gia oleh tim Gresini Federal Oil Moto2 ini Ya. karena sebelumnya kan dia warawiri kemana tuh bahkan Ya. tahun lalu ke speed Speed up. up. Jadi diminta oleh mendiang Fausto Gresini Ya. untuk balik ke membela tim Federal Oil Gresini Moto2 karena Ya. dia sebelumnya pernah juga Ya. dan dengan target yang tidak muluk-muluk. Kalau tampilnya hasil bagus, dia akan diboyong ke MotoGP bersama Gresini Aprilia. Racing. Iya. Ketika itu ya. Betul. Dan ini memotivasi Di Gia untuk tampil lebih bagus dan juga memang secara hasil overall latihan pun menunjukkan hasil yang cukup luar biasa dan bahkan Di Gia itu mengatakan ya emang Kalex nih the best sasis untuk Moto2, itu sebabnya dia mau berjibaku dan juga belajar lebih bagus dan ternyata adaptasinya jauh lebih smooth ketimbang dia saat di speed up. Speed up. Karena tahun lalu speed up dia pakai sasis kan Bang. Betul. Nah hasilnya itu dibuktikan dan kemarin pun sebenarnya Di Gia itu memang memasang strateginya dia akan menyerang di lap-lap akhir karena kondisinya memang agak menyulitkan dan cuaca juga anginnya cukup besar dan bahkan ada pasir, itu sebabnya dia sempat keteteran, kemudian dia melakukan ya udah deh di 5 lap atau 10 terakhir baru dia akan melakukan tekanan dan akhirnya dia berhasil mengasapi Bezzecchi. Tapi sayangnya Bang, Iya. Coba asalkan kemarin ya dia nggak apa ya, kan ketika ingin mengambil posisi Betul. dari siapa ya kemarin ya? Soalnya dari ada pokoknya paling depan tuh Sam Lowes. Awalnya kan Bezzecchi, Bezzecchi kesalip oleh Lowes kemudian disalip oleh si Bezzecchi disalip oleh Remy Gardner. Ya. Nah, itu dia sempat ya hampir terjadi kontak fisik. Akhirnya dia melebar kan. Iya, betul. Dan ya balik ke posisi 13 nih. Betul. Iya kan? Betul. Nah, andai kan dia nggak ke posisi 13, ada kesalahan itu, mungkin hasilnya bisa lebih baik ya, Bang? Setuju. Karena tadi kemarin praktis setelah Bezzecchi mengalami problem, dia agak keteteran, mencoba sebenarnya berusaha keras menahan posisinya hingga akhirnya berhasil disalip oleh Di Gia, sementara Remy Gardner dan Lowes sudah terlalu jauh. Ya. Dan harapannya sih dengan modal ini, paling tidak hasil ini membuat saya katakan sangat mengharukan karena dipersembahkan oleh Di Gia buat mendiang Fausto Gresini yang meninggal karena COVID-19. Oke, nah itu Di Gia. Federal Oil Gresini Moto2. Itu dia. Nah, pasti penasaran juga apa yang terjadi dengan Mas
Mas Bo. Kenapa sih dipanggil Mas Bo? Ya karena namanya kan memang Bo Ben Schneider. Ya enggak, kenapa harus pakai Mas? Dan dia kan nggak ada ini. Keturunan Jawanya ya? Ada keturunan Indonesia dari Jawa Timur. Iya makanya ada keturunan Jawanya kan? Ya, iya. Makanya dipanggil Mas Bo. Betul. Oke. Nah, ada apa dengan Mas Bo? Iya. Yang ya senggangannya dia bisa tampil bagus di awal. Betul. Tapi akhirnya ya lama-lama mundur nih Bang. Ini satu hal ya, si Mas Bo ini juga baru pertama kalinya musim ini pakai Kalex. Meskipun langsung ngejos, dia tampil cukup bagus. Itu sebabnya dia agak mungkin terlalu pede sehingga dia mencoba untuk menekan dari awal. Padahal di Moto2 ini kan ya lagi-lagi sama aja kayak MotoGP sebenarnya. Pinter-pinter ya. Iya, pinter-pinter menjaga tingkat kausan ban. Dan kalau pamannya pembalap kan lebih prefer kalau tangki bensin udah mulai setengahnya, ini baru nih berani ngegas. Nah, sementara kemarin Mas Bo berusaha untuk mungkin bikin gap, berusaha tetap bertahan. Sayangnya ban udah mulai habis dan akhirnya dia harus bisa pembalap-pembalap yang bisa lebih cepat di kondisi yang menjaga tingkat kawasan bannya lebih baik. Tapi seenggak-enggaknya ya kita tahu sendiri, memang tadi ya Bang, yang Johnny bilang. Iya. Dia coba untuk ya istilahnya mengikuti sebenarnya, mengikuti si Sam Loyce dan juga Bezzecchi. Iya. Karena dia nggak ingin ketinggalan dari ya baik itu slipstreaming, baik itu ritme balapnya, ya akhirnya nge-push kan Bang. Tapi sayangnya ya itu faktor banyak udah habis. Kalau dipaksakan mungkin ya bisa beresiko jatuh dan malah DNF. Tapi ya patut diapresiasi buat Mas Bo ini, dia bisa finish di 10 besar. Mengingat kalau lihat ceritanya nih, Mas Bo ini tuh kalau nggak dikontrak oleh Mandalika SAG Team, nganggur dan bahkan udah mau fokus privateer di Supersport 600. Tapi akhirnya dapat tawaran ini pakai Kalex dan ternyata memang tune in, hasilnya cukup bagus. Ya kita harapkan di Doha kedua ini bisa lebih baik lagi. Mudah-mudahan ya. Amin. Jadi senggangannya nama Indonesianya itu ada di situ. Baik itu Federal Oil Racing Moto2 dan juga Pertamina Mandalika SAG Team. Itu dia untuk di Moto2. Untuk Moto3 Bang? Iya. Ya, Andi Gilang dan juga tim Indonesia Racing. Ada apa dengan Andi Gilang Bang? Ya ini mungkin masih coba beradaptasi pertama karena tahun lalu dia dengan Moto2 dan juga crew chief yang berbeda. Sekarang dengan Moto3, meskipun ya saya akuin mestinya nih yang dibilang bisa lebih seamless beradaptasi dengan Moto3 karena udah cukup sering. Dan problemnya lagi kalau kita melihat di Moto3 ini memang ya itu tadi, ya bukan berarti udah pernah naik Moto3 terus bisa langsung tune in, sementara pembalap-pembalap lain ada yang juga yang lebih gila gitu. Ini yang menjadi kendala. Dan mungkin faktor adaptasi ini yang masih diperlukan oleh Andi Gilang di Moto3. Seandainya bisa lebih cepat, ya diharapkan bisa lebih baik lagi, memberikan hasil yang cukup bagus. Ya, karena ya gini, walaupun memang Andi Gilang ya istilahnya dulu punya bekal di Asia Talent Cup. Betul. Dan dengan motor yang sama Honda NSF 250. Tapi untuk di Asia Talent dan juga akhirnya di CV dan akhirnya sekarang di Moto3 World GP itu memiliki spek-spek yang berbeda kan Bang? Betul. Ya kayak di Asia Talent aja kalau kita lihat disc brake cuma satu. Nah di Moto3 ini udah dual disc brake nih dan powernya lebih besar lagi daripada yang di ATC ataupun di CV Moto2. Moto3. Iya, Moto3, sorry. Itu dia. Jadi semoga aja nih adaptasinya Andi Gilang bisa ya sedikit lebih cepat lagi nih Bang ya. Semoga kita dukung terus. Itu dia. Terus Indonesian Racing ini sebenarnya bagus nih. Itu dia. Bahkan Gabriel Rodrigo salah satu pembalapnya tuh disebut-sebut kandidat juara dunia. Paul Espargaro. Iya, nyebutin tuh. Menjagokan yaitu Gabriel Rodrigo sebagai juara dunia Moto3 tahun ini. Terus Joan Mir menjagokan juga Gabriel Rodrigo. Karena gini, ya Gabriel Rodrigo ini meskipun dia kelahiran Barcelona, tapi dia tinggal di Argentina. Ya, dia masih cukup akrab dengan para pembalap Spanyol. Ya, mainnya main dengan pembalap Spanyol. Mereka itu gitu kan. Betul. Nah, kira-kira seperti apa nih? Ya kemarin Gabriel mungkin Rodrigo. Duel di Moto3 ini memang
siapa jago streaming gitu. Satu itu. Itu dia Bang, kadang gue juga kesel kan? Keselnya begitu gitu loh. Aduh, ini sih udah kayaknya memang seru, tapi kayaknya mendingan nonton di ujung aja, dia jadi ketahuan nih siapa gitu. Dan bahkan kemarin menang Jomasya pun itu kan hasilnya bagaimana dia cerdik mengikuti streaming. Nah, itu Pedro sebabnya, Acosta ya? Iya, dan itu sebabnya ya mungkin buat Gabriel Rodrigo, buat pembalap yang memang sebenarnya jago soloran, ini kesal juga. Nah, harapannya sih mungkin Gabriel Rodrigo udah bisa mulai mungkin mengerti strategi, taktik, bagaimana harus mencuri angin, bagaimana tampil lebih agresif dari akhir balapan. Karena kemarin-kemarin meraih podium itu bahkan Darren Binder pun yang merupakan salah satu pembalap Moto3 yang memang di lap terakhir baru nge-push. Nah, ini sih menjadi PR buat Indonesian Racing ke depannya, tapi setidaknya dengan performa dan paket yang ada, saya percaya di ronde-ronde berikutnya bisa menuai hasil yang lebih baik. Apalagi sebenarnya rekan streamnya ini Jeremy Alcoba ini bukan kaleng-kaleng, bukan Bang, tapi memang juga ya salah satu pembalap unggulan untuk di Moto3. Itulah dia. Tepat di hatinya. Kok jadi nyanyi kita. Aduh. Nah, itu ya Bang, untuk di Moto2 dan juga Moto3 ya MotoGP Qatar 2021. Saya Kebudiansyah dari Autorace ID dan juga gridauto.com. Mohon pamit. Dan saya Jadinono Mulia dari motorplusonline.com. Turut pamit juga. See you guys.